Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pikram, NIM 19040300210. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas UTS, yaitu pemasaran komunikasi. Baik. Yang pertama itu, jelaskan pemahaman Anda mengenai komunikator dan komunikasi, dan apa hubungan antara keduanya. Menurut saya, komunikator yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Sedangkan komunikan, penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Apa hubungan keduanya ini? Hubungan keduanya ini sangat saling berkaitan satu sama lain. Bila ada komunikan, pasti ada komunikan. Komunikan didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang berperan sebagai subjek yang dituju oleh komunikator atau pengirim atau penyampai informasi. Soal kedua itu yaitu jenis komunikasi apakah yang sesuai digunakan pada komunikasi marketing. Jawaban, menurut saya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu direct marketing atau pemasaran langsung. Hubungan langsung dengan konsumen, individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon langsung dan membangun hubungan pelanggan yang baik. Kedua itu peran internet. Peran internet ini sangat penting mengingat pencarian informasi tersebar yang dilakukan masyarakat modern saat ini adalah di internet. Ketiga itu yaitu advertising atau yang sering juga dikenal dengan istilah periklanan. Merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan oleh perusahaan, baik perusahaan jasa maupun barang. Jelaskan perbedaan kegiatan komunikasi marketing level individu dengan kelompok. Menurut saya, komunikasi level individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan dengan seorang diri. Komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Tujuannya untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan atau ketertarikan anggota kelompok, atau kadang-kadang untuk mengetahui pendapat anggota kelompok tentang suatu masalah atau membuat sebuah keputusan. Soal keempat itu yaitu mengapa level organisasi cangkupan komunikasi lebih banyak dan lebih meluas terhadap stakeholdernya. Jelaskan. Menurut saya, menerapkan arti komunikasi organisasi sebagai transmisi pesan melalui saluran formal dan informal dalam kelompok yang relatif besar dan sengaja dibentuk, menghasilkan pembangunan makna yang memiliki pengaruh terhadap anggota-anggotanya, baik sebagai individu dan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, komunikasi dalam organisasi ini mencangkup semua proses verbal dan non-verbal, baik secara linear maupun transisional. Soal kelima itu yaitu jelaskan dalam bentuk contoh kasus yang terkait bidang pemasaran seperti brand, event, consumer pada komunikasi marketing level massal. Menurut saya, karena strategi pemasaran brand yang baik dapat membantu kita mempromosikan produk dengan tepat di pasaran. Hal ini tentu dapat meningkatkan daya saing
produk kita, contoh pemasaran brand atau merek, yaitu membuat video tutorial. Dengan video tutorial kita bisa jadikan strategi promosi yang menjangkau pelanggan di berbagai tahap konsumer. Kedua itu, di mana kita mampu memaksimalkan potensi media sosial. Maksudnya di sini menjadikan media sosial sebagai produk, sebagai sumber informasi seputar bisnis dan sebagian channel komunikasi antara pemilik bisnis dengan pelanggan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kira dengan ucapan wallahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.